Di antara 3 pasangan capres, cuman Ganjar yang punya rekam jejak berani memberantas pungli di Jawa Tengah. Itu semua ada di dalam diri calon wakil presiden kita, yaitu Profesor Mahfud MD. Dia tahu banyak kelemahan sistem hukum di negara kita, berani mengkritik sistemnya dan sekaligus memperbaikinya. Oke, sekarang Ganjar dan Mahfud MD resmi terdaftar di KPU sebagai pasangan peserta pemilu 2024. Dan seharusnya sih sekarang udah mulai kelihatan jelas siapa kawannya dan siapa lawannya. Bener kan? Nah, pertanyaannya, kenapa harus Ganjar Mahfud MD? Yang pertama, di antara 3 pasangan capres, cuman Ganjar yang punya rekam jejak berani memberantas pungli di Jawa Tengah. Pungli ini penyakit yang paling parah di negeri kita tercinta. Mau lancar, harus ngasih duit. Mau cepet beres, harus ngasih duit. Semuanya harus serba pakai duit kalau mau lancar. Kalau hal semacam ini terus dipelihara, sampai kapanpun kebiasaan untuk korupsi bakalan tetap ada. Karena udah terbiasa dapetin duit secara gampang. Yang kedua, cuman Ganjar yang berhasil bikin sistem waktu dia ngejabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Yang bikin orang itu susah banget buat nyolong duit negara. Beda sama Anies. Udah capek-capek dibikinin e-budgeting peninggalan Jokowi Ahok yang tujuannya itu bikin orang nggak bisa sembarangan naikin anggaran ataupun nyelipin anggaran lah. Dan bikin orang nggak bisa seenaknya masukin proyek-proyek nggak jelas dalam APBD Jakarta. Malah dirombak total dong sama Anies. Sampai akhirnya keluarlah anggaran belanja pulpen 635 miliar. Belanja kertas 213 miliar. Belanja tinta printer 407 miliar. Dan yang paling fenomenal adalah anggaran belanja lem Ibon 82 miliar. Itu ngapain ngebeli lem Ibon sebanyak itu? Emang pada mau ngelem di kantor gitu ya? Nah, kalau rekam jejaknya Anies ngancurin sistem. Sedangkan Ganjar justru sebaliknya, membangun sistem anti korupsi. Inilah salah satu jawabannya kenapa harus Ganjar. Yang ketiga, Ganjar berani ngebongkar jaringan pejabat korup dan pelaku pungli terus langsung dipecat. Beda banget sama Prabowo. Mantan napi yang pernah korupsi pun diterima masuk ke Gerindra. Dan bisa maju jadi bacalek dari Gerindra. Terus ketahuan publik dan disleding di mata Najwa. Baru langsung klarifikasi kalau kadernya udah dicoret. Nah, dicoret itu buat apaan kalau orangnya masih ada di Gerindra? Malah terkesan dipelihara sama Gerindra. Kalau si Anies, malah lebih parah lagi dia. Bukan anak buahnya, tapi malah dia yang jadi terduga kasus korupsi Formula E dan pembangunan Stadion JIS. Dan setiap kali mau diperiksa, dia tuh kayak turunin pasukan di darat untuk nyerbu KPK. Dan turunin pasukan buzzer di udara untuk bikin framing seolah Anies adalah pihak yang tersakiti. Kan bangsat namanya itu. Yang keempat, kita bakalan punya calon wakil presiden yang kalau dianalogiin itu sebagai Hakim Bau. Ya kalau bagi kalian yang lahirnya di tahun 80-an, pasti pernah lah nonton serial zaman dulu yang judulnya Judge Bau. Yang ada gambar bulan sabit tuh di jidatnya, terus kulitnya hitam dan mukanya sangar. Dia itu hakim yang paling horor kalau menghukum seseorang. Dia paham hukum. Jadi nggak bisa dibego-begoin. Dia jujur, jadi nggak bisa disuap pakai duit untuk ngebebasin penjahat. Sekalipun penjahatnya adalah anak pejabat yang berkuasa waktu itu. Dia juga adil dalam melihat suatu kasus. Bukan cuma satu sudut pandang, tapi dia bakalan ngelihat suatu kasus dari berbagai macam sudut pandang. Sampai akhirnya bisa ngambil keputusan mau dikasih hukuman apa ini orang. Selain itu,
Dia juga bijaksana dan ahli strategi dalam membaca situasi kehidupan bermasyarakat waktu itu. Nah, itu semua ada di dalam diri calon wakil presiden kita, yaitu Profesor Mahfud MD. Dia tahu banyak kelemahan sistem hukum di negara kita, berani mengkritik sistemnya dan sekaligus memperbaikinya. Orang itu kebanyakan jagonya cuma mengkritik. Giliran ditanyain gimana solusinya, nggak ada yang tahu. Apalagi kalau ditanyain cara memperbaikinya. Pada pura-pura budek semua itu. Karena mereka yang sok-sokan mengkritik itu, emang cuma disetel untuk nyari kelemahan doang. Bukan nyariin solusi, apalagi memperbaiki. Mereka berdua ini kalau bisa dibilang ya, emang soulmate. Yang satu galak dengan koruptor dan bisa bikin sistem untuk mempersempit pergerakan para koruptor. Yang satunya lagi ngebukain jalan untuk mengaplikasikan sistem itu menjadi sebuah hukum yang mengikat. Jadi, Pilpres 2024 ini kalau kata gue adalah pertarungan koruptor versus rakyat. Lingkaran para mafia pangan, mafia kesehatan, kartel minyak, dan oligarki yang sepertinya ada di kubu Anies dan Prabowo itu bakalan berjuang mati-matian supaya Ganjar dan Mahfud MD ini kalah. Karena posisinya mereka terancam kalau sampai Ganjar menang Pilpres. Yang pertama, mereka pasti nggak bakalan bisa nego take and give. Karena ada profesor hukum di belakangnya Ganjar. Yang kedua, semua celah hukum suatu proyek strategis pemerintah pasti bakalan di cross-check ulang oleh Mahfud MD. Apakah ngerugiin negara ataupun menguntungkan negara. Jadi, perjuangan memenangkan Ganjar dan Mahfud MD ini emang nggak gampang. Ganjar Mahfud itu sosok yang menyeramkan bagi para pejabat kotor dan orang-orang culas. Apalagi ngelihat keadaan sekarang, Prabowo itu di-backingin sama penguasa. Tapi ya apa boleh buat lah. Kita tetap harus berjuang. Tahun 2014 juga Prabowo dibantu penguasa dan tetap kita yang sukses memenangkan Pak Jokowi. Sekarang juga kita pasti bisa. Karena Ganjar Mahfud itu didukung oleh rakyat. Ngelihat pilihan yang ada, sepertinya nggak ada pilihan lain. Kalau lu cinta Indonesia dan mau apa yang dikerjain oleh Pak Jokowi dilanjutkan dengan baik, ya kita sama-sama berjuang menangin Ganjar Mahfud. Apel lu.